Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok PPL SMP Negeri 1 Kota Serang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, saya sendiri, Aprilianti. Yang kedua, Inayatul Fajriani. Yang ketiga, Novembi Karisma Putri. Yang keempat, Maya Wahyunarti. Yang kelima, Umu Nailil Laini. Yang keenam, Yurini Espelo. Oke. Selanjutnya akan kami bahas kasus yang pertama, yaitu bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda diminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama, tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Selanjutnya, di sini disajikan sebuah soal, di mana menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal. Oke. Jadi, menurut kelompok kami, yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat langkah pengerjaan soal, karena siswa telah memahami konsep dasar cara mencari nilai rata-rata atau MEAN dengan baik melalui bimbingan dari guru dari awal pembelajaran, yaitu dengan membuat langkah-langkah mencari nilai rata-rata, sehingga mereka dapat menerapkan konsep tersebut dalam mengerjakan soal matematika pada percobaan kedua, yaitu secara mandiri. Hal ini sejalan dengan teori konstruktivisme sosial. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh Yurini. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan, dan elaborasi jawaban dengan menyertakan teori yang berkaitan. Metode di atas dapat diterapkan pada pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk berkolaborasi dengan teman sebaya dalam kelompok-kelompok kecil. Salah satu pembelajaran yang memungkinkan terciptanya iklim kelas yang interaktif dan kolaboratif yang dapat diterapkan guru, yaitu pembelajaran kooperatif. Selain itu, terdapat juga metode problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah, di mana siswa diberikan masalah atau tantangan yang harus dipecahkan dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari. Metode ini dapat membantu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan kreativitas siswa, serta memperkuat hubungan antara teori dan praktik dalam pembelajaran teori belajar. Untuk kasus berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Umu. Selanjutnya, kasus yang kedua. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik
menyelesaikan tantangan belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Menurut kelompok kami, berdasarkan deskripsi di atas, bahwa sebagian besar peserta didik Rina yang berada di kelas 1 SD belum bisa berhitung dengan lancar. Tahap perkembangan usia yang relevan adalah tahapan praoperasional atau sekitar usia 2-7 tahun. Dalam teori perkembangan kognitif oleh Jean Piaget, dalam tahapan ini yang biasanya terjadi antara usia 2-7 tahun, anak-anak cenderung masih dalam tahap berpikir konkret dan kemampuan berpikirnya masih belum mempunyai sistem yang terorganisasi dengan baik. Namun, anak sudah mampu memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Sebagai seorang guru, harus memahami tentang perkembangan peserta didik agar pembelajaran menjadi lebih efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Inayatul. Oke, selanjutnya, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Peserta didik yang merupakan kelas 1 SD yang pada umumnya berusia 7 tahun, di umur tersebut perkembangan kognitifnya berada pada tahap sementara antara tahap praoperasional dengan operasional konkret. Kelompok kami menyarankan menggunakan media visual dan konkret serta permainan dalam pembelajaran matematika di kelas 1 SD dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar, seperti kelereng atau balok bangunan untuk mengajarkan penjumlahan atau pengurangan. Hal tersebut berkaitan dengan prinsip-prinsip teori perkembangan kognitif yang ditemukan oleh Piaget. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Novendi. Untuk kasus ketiga, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kelompok kami, pertimbangan dan keputusan Made memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali sudah sesuai. Karena contoh yang diberikan oleh Made mengikuti latar belakang peserta didik berdasarkan budaya ataupun kultur. Dalam hal ini, lingkungan sekitar peserta didik akan lebih mudah terhubung dengan materi yang memiliki kedekatan geografis dan budaya. Dengan lingkungan, mereka dalam hal ini suasana pantai dan makanan khas di Bali. Mereka dengan mudah menggambarkan dan mendeskripsikan dalam teks suasana pantai yang berada di sekitar mereka, serta makanan khas Bali yang biasa mereka rasakan. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Pertanyaan selanjutnya yaitu, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Prinsip yang Made gunakan dalam kasus ini berdasarkan teori belajar sosial kognitif. Teori belajar ini mengakomodasi
kemampuan kognitif manusia dalam berpikir dan belajar melalui pengamatan sosial. Adanya interaksi antara perilaku, kognitif, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi pembelajaran. Teori belajar sosial kognitif ini juga menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang berkembang melalui proses pengamatan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.